Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Zulfan Fauzi dengan NIM 1806227, salah satu mahasiswa pendidikan bahasa Arab, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan belajar bersama berkenan tentang salah satu materi kaidah bahasa Arab yang asasi, yang dasar, yang mesti para pembelajar bahasa Arab ketahui dan kuasai karena bersifat mendasar gitu ya. Nah, sebelum lebih lanjut gitu ya, sebelum lebih lanjut lagi kita membahas berkenan tentang materi yang akan kita bahas, saya akan mengajak ya sama-sama kita mengingat terlebih dahulu mengenai tentang pembagian isim atau isim itu bisa ditinjau dari berbagai aspek. Yang pertama, isim itu bisa ditinjau dari segi atau aspek kuantitasnya. Jadi isim bisa ditinjau secara kuantitinya, itu ada isim mufrad, ada isim musanna, kemudian ada isim jamak. Selain bisa ditinjau dari aspek kuantitasnya, isim juga bisa dilihat dari segi jantinanya, ya, jantan dan betinanya, gitu ya. Kita ketahui ada isim muzakkar, kemudian ada isim muannas. Nah, materi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah berkenan tentang al-ismu bi'tibari fi ta'yini atau bi'tibari ya fi ta'yini. Isim ditinjau dari segi tentu atau tidaknya si isim tersebut gitu ya. Kita kenal ada dua, yang pertama ada isim nakiro dan yang kedua ada isim nakiro dan yang kedua ada isim ma'rifah ya. Baik. Ya, yang pertama tentunya sebelum lebih lanjut lagi kita membahas berkenaan tentang konsep isim nakiro, salah satu yang mesti kita ketahui adalah tentang definisi. Ya, definisi ini penting ya sebagai gambaran mengenai suatu konsep atau mengenai suatu teori gitu ya. Nah, pengertian dari isim nakiro sendiri itu yang bisa dilihat dari di layar gitu ya. Ada kullu ismin ya dulu ala ghairi muayyanin. Ya, kullu ismin ya dulu ala ghairi muayyanin. Isim nakiro itu apa? Isim nakiro itu adalah isim yang menunjukkan makna yang umum ya. Kata kuncinya itu adalah ya dulu ala ghairi muayyanin. Nanti lawan katanya atau lawan istilahnya nanti ada konsep mengenai isim ma'rifah ya. Isim ma'rifah lawan dari isim nakiro ya. Nah, atau bisa juga bermakna kata benda yang belum terdefinisikan ya, belum terdefinisikan, belum pasti, belum jelas, belum tentu ya, masih bersifat umum. Biasanya ya isim nakiro itu diakhiri oleh tanwin dan tidak diawali oleh alif lam ya. Kenapa saya memakai istilah biasanya? Karena tidak selamanya isim yang diakhiri oleh tanwin itu adalah isim nakiro ya. Contoh ya, sebagai misal aja, ketika kita akan membahas nanti berkenan tentang isim ma'rifah, nanti ada salah satu pembagian dari isim ma'rifah itu adalah isim alam ya, nama gitu ya. Ada kita kenal Muhammadun gitu ya, Muhammadun meskipun ia bertanwin tapi tidak termasuk pada isim nakiro karena dia termasuk nama termasuk isim ma'rifah. Jadi harus harus jelas ya konsep awalnya. Tapi biasanya itu konsep pada umumnya itu si isim nakiro itu adalah isim yang diakhiri oleh tanwin dan tidak beralif lam gitu ya. Nah, saya kasih contoh nih, ada ro'a itu rojulan ya. Ro'a itu rojulan. Saya melihat seorang laki-laki. Kita fokus kepada kata yang diberi garis bawah di sini gitu ya. Ada kata rojulan gitu ya. Kata rojulan itu adalah isim yang diakhiri oleh tanwin dan tidak beralif lam gitu ya. Kata rojulan ini termasuk isim nakiro ya, bersifat umum. Kenapa? Karena belum terdefinisikan siapa laki-laki yang dilihat itu ya, jadi masih bersifat umum. Kalau dia itu laki-laki ya mungkin bisa termasuk orang yang dilihat gitu, yang dilihat itu yang penting dia laki-laki, jadi belum terdefinisikan. Nah, si laki-lakinya itu yang seperti apa, yang bagaimana gitu, siapa laki-laki itu, jadi masih bersifat umum seperti ya. Nah, selanjutnya ada isim ma'rifah ya.
saya tadi bilang gitu ya, bahwasanya isim nakiroh itu kebalikannya adalah nanti isim ma'rifah. Nah gitu ya, secara definisi isim ma'rifah itu adalah kullu ismin ya dulu ala muayyanin. Kalau tadi ya kullu ismin ya dulu ala ghairi muayyanin, ya kalau sekarang kullu ismin ya dulu ala muayyanin. Ya, jadi isim ma'rifah adalah isim yang menunjukkan makna tertentu atau khusus gitu ya. Ya, atau bisa juga bermakna kata benda yang telah terdefinisikan dengan pasti gitu ya. Nah, yang termasuk kepada isim ma'rifah itu ya seperti yang ditampilkan pada layar itu ada 6. Yang pertama ada isim yang didahului oleh alif lam, yang kedua ada isim alam, yang ketiga ada isim domir, yang keempat ada isim isyarah, yang kelima ada isim mausul, yang keenam ada ma'rifah bil idofah gitu ya, atau mu'arab bil idofah gitu ya. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ada isim yang didahului oleh alif dan lam gitu ya. Isim yang didahului oleh alif dan lam. Jadi ketika isim dimasuki oleh alif lam, maka isim tersebut menjadi ma'rifah, bermakna khusus ya. Saya kasih contoh ini, misalnya kata kitabun yaitu bertanwin berarti nakiro, yang berarti sebuah buku gitu ya, masih bermakna umum. Belum jelas, belum terdefinisikan dengan pasti gitu ya. Yang penting kitabun sebuah buku gitu ya. Tapi ketika dimasuki oleh alif lam gitu ya, menjadi alkitabu sebuah buku itu, maka menjadi bermakna khusus atau tertentu. Nah ya. Nah, saya kasih contoh nih. Ra'aitu suyyaha fi syatil bahri. Saya melihat para wisatawan itu di pantai ya. Kita fokus kepada kata asuyah ya, asuyah gitu ya. Kata asuyah menunjukkan makna khusus atau tertentu karena didahului oleh alif dan lam gitu ya. Jadi isim yang didahului oleh alif lam itu bermakna ma'rifah seperti ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua, ada isim alam. Nah, isim alam secara istilah itu ya bermakna isim yang dibuat untuk seseorang, tempat, atau apapun yang memastikan sosoknya ya. Jadi secara sederhana isim alam itu nama, baik nama orang, nama daerah gitu ya. Mungkin nama-nama semacam eh, gelar gitu ya, lakob, kunyah dan sebagainya, itu termasuk isim alam ya. Misalnya ada Muhammadun gitu ya, ada Bandung, ada Makkah, ada Aisyah, Ahmad dan lain sebagainya. Itu isim alam ya. Nah, contohnya di sini ada ya, Ibrahimu thalibun fil madrasati sanawiyati. Ibrahim adalah siswa SMA gitu ya. Kata Ibrahim menunjukkan makna khusus atau tertentu karena termasuk isim alam. Nah, ya sebelum ke slide selanjutnya gitu ya. Nah, isim alam sendiri gitu ya, terusnya nama mungkin ya. Nama itu sebetulnya gitu ya, selain dia bisa menjadi isim ma'rifah gitu ya, satu waktu gitu juga bisa bermakna nakiro ya. Sebagai contoh kasus misalnya ya, dalam satu ruangan itu satu daerah gitu ya, ada beberapa banyakan laki-laki seperti itu ya, banyakan laki-laki, kemudian semuanya bernama Muhammad gitu ya. Jadi ketika dipanggil Muhammad pasti semuanya nengok gitu ya, kecuali mungkin kalau di kita ada nama lengkap gitu ya, atau ada korina atau isyarat kepada orang tertentu, mungkin itu masih bermakna ma'rifah. Tapi kalau misalnya hanya sebatas menyebutkan Ibrahim saja tanpa ada ciri, tanpa ada isyarat gitu ya, maka yang tadinya si Ibrahim ini adalah isim ma'rifah, bisa jadi gitu ya, bisa jadi secara makna gitu kondisi tersebut itu masih bermakna umum atau nantinya nakirah gitu ya. Jadi itu kasuistiknya seperti itu ya. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, ada yang disebut dengan isim domir. Nah ya, apa itu isim domir gitu ya? Kalau di bahasa Indonesia gitu ya, mungkin kita ketika SMA, SD atau SMP pun belajar gitu ya, berkenan tentang kata ganti. Jadi kita mungkin ada yang dikenal dengan orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Nah di bahasa Arab pun sama gitu, ada yang pertama, orang kedua, ada orang
orang ketiga. Nah, itu. Orang pertama dalam bahasa Arab itu disebut mutakalim. Mutakalim ya, orang pertama. Mukhotob itu orang kedua dan goib itu orang ketiga ya. Ya nanti mutakalim itu ada dua, mutakalim wahdah sama mutakalim ma'ghairi ya. Jadi mutakalim wahdah tuh yang ngomongnya sendiri gitu ya, yang berbicara sendiri gitu ya. Kalau diistilahkan kata gantinya itu adalah aku atau saya gitu ya. Nah kalau mutakalim ma'ghairi nggak seorang tuh, jadi banyakan gitu ya. Makanya dengan kata gantinya adalah kami atau kita ya. Nanti kita bahas di selanjutnya. Oke. Nah, ada mukhotob orang kedua gitu ya. Biasanya mukhotob itu lawan bicara gitu ya. Kamu kalian, engkau gitu ya. Atau gaib gitu ya, orang yang ketiga gitu ya, tidak ada di tempat atau tidak tidak sebagai lawan bicara dia, mereka dan sebagainya gitu ya. Nah, secara sederhana ya tadi ya setelah saya singgung ya, secara sederhana isim domir itu adalah kata ganti dalam bahasa Indonesia gitu. Isim domir itu berjumlah 14 gitu ya. Nah, ini mungkin yang sering kita jumpai ya, ada huwa, huma, hum ya, hiya, hum, mahunna, anta, antum, antum, anti, antum, antumna, ana, nanu. Nah, dari huwa sampai hum ini adalah domir lil ghaib, orang ketiga untuk muzakkar gitu ya. Kalau dia hanya seorang pakai huwa, kalau dua orang pakai huma. Kalau banyak kan ya, si dianya banyak kan berarti mereka banyak kan laki-laki pakai hum gitu ya. Tapi kalau misalnya dianya perempuan gitu ya, itu ya memakai hiya. Jadi dari huwa sampai hum ini tiga ini adalah ghaib li muzakkar ya. Orang ketiga untuk menunjukkan laki-laki. Dari hiya sampai huna ini ya goibah ya, li muannas gitu ya. Jadi orang ketiga untuk perempuan gitu ya, untuk perempuan. Jadi kalau seorang perempuan berarti hiya, dua orang, mereka dua orang berarti huma, hunna, mereka banyakkan orang banyakkan perempuan gitu ya. Kemudian ada yang mukhotob. Nah, ini ada anta, antuma, antum. Nah, ini tiga ini ya mukhotob lil muzakkar gitu ya. Jadi kalau lawan bicaranya seorang mungkin anta, dua orang laki-laki antuma, ya kalian banyakkan laki-laki antum gitu ya. Ini orang kedua mukhotob lil muzakkar. Dari anti sampai antuna ini mukhotobah lil muannas gitu ya. Orang kedua untuk perempuan ya. Jadi kalau seorang perempuan ya itu memakai anti. Kalau dua orang itu memakai antuma dan banyakan itu memakai antun. Nah, gitu ya. Nah, yang ini sisanya ana dan nahnu ini termasuk mutakalim. Kalau ana itu ya tadi mutakalim wahda sendirian ngomongnya, kalau nahnu itu mutakalim ma ghairi gitu ya. Nah, di sini ada contoh nih. Huwa yaskunu fi hayyil matari. Dia tinggal di sekitar bandara. Kata huwa menunjukkan makna khusus atau tertentu karena termasuk isim domiril goib, orang ketiga gitu ya, orang ketiga. Ya, baik, kita lanjut. Nah, itu ada isim isyarah. Isim isyarah adalah isim yang menunjukkan kepada sesuatu tertentu dengan isyarat kepadanya gitu ya. Secara sederhana isim isyarah itu adalah kata tunjuk dalam bahasa Indonesia gitu ya. Kalau kita kenal mungkin dalam bahasa Indonesia ada istilah ini, itu, di sana, di sini gitu ya. Nah, itu dalam bahasa Arab disebutnya isim isyarah gitu ya, kata tunjuk. Nah, isim isyarah itu banyak, itu ada haza, hazihi, hazani, dalika, hunalika, tilka dan seterusnya gitu ya. Mungkin kalau di kita yang sering banyak dijumpai ya di teks-teks qiraah di pelajaran aliyah itu adalah haza atau hazihi gitu. Kebanyakan seperti itu ya. Yaitu termasuk isim isyarah gitu ya. Kalau haza itu untuk muzakkar gitu, kalau hazihi untuk muannas. Nah, isim isyarah itu sebenarnya nanti ada dua gitu ya. Isim isyarah lil qarib dan isim isyarah lil ba'id gitu ya. Lil qarib itu untuk menunjukkan dekat ya, kalau dalam bahasa kita mungkin ini gitu ya. Dan lil ba'id itu menunjukkan yang jauh itu gitu ya. Ya, jadi kalau haza hazi itu masuknya lil qarib. Kalau zalika tilka gitu ya, itu menunjukkan kepada lil ba'id gitu ya. Contohnya itu hazal usbu
uridu an azhaba ilal mathaf. Pada minggu ini saya ingin pergi ke museum, ya. Ada kata haza. Haza ini menunjukkan makna khusus karena termasuk isim isyarah atau kata tunjuk gitu ya. Oke, kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, ada isim mausul. Nah, isim mausul itu adalah isim ma'rifah yang menunjukkan kepada sesuatu tertentu dengan perantara kalimat setelahnya yang dinamakan silah mausul, gitu ya. Nanti kita kenal nih, ada isim mausulnya. Ya, yang pertama, yang kedua ada silah mausulnya. Nah, kita harus pahami dua-dua ininya. Dua istilah ini gitu ya. Nah, di antara isim isyarah isim mausul, ya, maaf ini enggak nggak keedit ya, isi mausul maksudnya. Di antara isi mausul itu adalah ada allazi, allati, ya, allai, allazina, dan seterusnya. Kita langsung saja ke contoh ya. Ada di sini saya tampilkan ini, zahabtu ilal burji al watani allazi yaqau fi Jakarta, ya. Zahabtu ilal burji al watani allazi yaqau fi Jakarta. Gitu ya. Sebetulnya ketika kita mengatakan dhahabtu ilal burji al watani, saya pergi ke Monas, sebetulnya sudah cukup gitu ya. Karena ketika lawan bicara kita udah mengetahui Monas gitu ya, Monas itu bangunan seperti apa, kemudian di mana letaknya, seluas apa, tidak jadi soal ketika kita tidak meneruskan pembicaraan gitu ya, tidak meneruskan dengan kata-kata atau kalimat yang terletak di Jakarta gitu ya. Jadi ketika kita mengutarakan zahabtu ilal burji al watani dan lawan bicaranya itu tahu Monas itu di mana dan bangunan seperti apa gitu ya, tidak jadi soal. Tapi yang jadi soal itu ketika si lawan bicaranya itu tidak mengetahui, ya, tidak mengetahui Monas itu bangunan apa, seperti apa, seluas apa, dan letaknya di mana. Nah, mungkin bisa dibantu, diperjelas, dipertegas maknanya menggunakan konsep isim mausul gitu ya, isim mausul ya. Nah, kita kembali ke contoh. Zahabtu ilal burji al watani, saya pergi ke Monas, ya, allazi yaqau fi Jakarta, yang terletak di Jakarta. Ini ada saya garis bawahi ya. Ini ada allazi, ya. Allazi ini adalah isim mausulnya. Nah, ya, yang dinamakan sila mausulnya yang mana? Ya, sila mausul itu adalah jumlah setelah atau terletak setelah isi mausulnya. Nah, mana jumlah yang terletak setelah isi mausul di sini? Ya, tentunya ini ada yaqau fi Jakarta. Ya, alazinya sebagai isi mausul, yaqau fi Jakartanya sebagai silah mausul, itu ya. Silah mausul. Oke, kata alazi menunjukkan makna khusus tertentu kan termasuk isi mausul, sedangkan jumlah yaqau fi Jakarta merupakan silah mausulnya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, poin terakhir ya berkenaan tentang ma'rifah bil idhofah ya. Kalau mungkin di literatur nahwu itu istilahnya mu'araf, tapi maknanya sama saja gitu ya, ma'rifah bil idhofah. Ma'rifah bil idhofah artinya isim ma'rifah dengan cara menyandarkan isim nakirah kepada isim ma'rifah gitu ya. Jadi ada isim nakirah kemudian disandarkan kepada isim ma'rifah gitu ya. Oke, kita langsung saja gitu ya kepada contoh. Nah, saya kasih permisalan ya. Ya, ada dua kata nih ya, ada dua kata yang maknanya mempunyai makna tersendiri. Ada babun, pintu, dan albaitu, rumah gitu ya. Jadi masing-masing dari kedua kata ini mempunyai makna tersendiri ya. Ketika kita mendengar mengenal istilah babun, pintu, pasti akan terkonsepsikan dalam pikiran kita, oh yang namanya pintu itu seperti ini gitu ya. Ya, jadi punya makna tersendiri dalam benak kita. Begitupun ketika kita mendengar istilah al-bait rumah, ya, rumah telah terkonsepsikan dalam pikiran kita bagaimana rumah itu gitu ya, tergambarkan. Jadi si babun dan al-bait itu mempunyai makna tersendiri. Nah, kemudian kita akan gabungkan sehingga menjadi satu makna yang baru nantinya ya. Nah, itu yang disebut dengan idhofah ya. Oke, ya ada dua kata nih. Babun itu ya bertanwin berarti nakiroh, dan albait itu beralif lam berarti ma'rifah gitu ya. Ma'rifah gitu ya. Kemudian kita sandarkan menjadi satu ya. Babul baiti, pintu,
pintu rumah gitu ya. Babul baiti, pintu rumah ya. Jadi susunan dua kata ini disebut idofah ya. Murokab idofi gitu ya. Frasa gitu ya. Kalau dalam bahasa kita itu murokab itu atau tarkib itu adalah frasa gitu ya. Babul baiti ini adalah idofah gitu ya, atau murokab idofi. Pintu rumah ya, mempunyai makna nih ya. Asalnya mempunyai masing-masing makna, kemudian kita satukan menjadi mempunyai satu makna bersama ya, pintu rumah gitu ya. Nah, selain maknanya yang menjadi satu, juga secara apa? Tentu atau tidaknya menjadi marifah gitu ya, menjadi marifah karena si babun yang asalnya isim nakiro kemudian disandarkan kepada al bait isim marifah, maka otomatis si nakirohnya itu ikut ke marifah. Jadi dua-duanya susunan yang tadi itu ya idofah itu termasuk kepada isim marifah. Namun berbeda lagi ketika diidofahkannya atau disandarkannya kepada isim nakiro. Jadi sama-sama nakiro, nggak bisa dianggap sebagai isim ma'rifah gitu ya. Maka akan tetap dianggap nakiroh. Contohnya ada babu, baitin. Asalnya babun dan baitun gitu, kemudian disatukan jadi babu baitin gitu ya, babu baitin. Meskipun sudah diidofahkan, tapi diidofahkannya kepada isim nakiro, maka tetap dipandang atau dianggap sebagai nakiro seperti itu. Oke. Nah, tadi kan isim yang pertama itu atau idofah itu kan ada dua kata gitu ya, dua isim gitu ya. Dua isim. Nah, isim yang pertama itu disebut mudof. Isim yang kedua disebut apa? Mudof ilaih. Nah, mudof ilaih. Nah, ini ada contohnya. Kitabul Ustadi gitu ya. Kitabul Ustadi, buku milik Ustad. Nah, isim yang pertamanya yang mana? Ya, yang ini ya. Ada kitabu. Nah, ini yang disebut mudof. Ya. Ya, jadi kalau ditanya mana mudofnya, cari isim yang pertamanya yang mana? Gitu ya. Secara sederhananya seperti itu. Nah, isim yang kedua itu ya disebut mudof ilaih. Mudof ilaih. Jadi yang pertama itu mudof, kemudian yang kedua itu mudof ilaih. Nah, susunan dari keduanya itu adalah idofah atau murokab idofi atau tarkib idofi gitu ya. Nah, gitu ya. Sekali lagi, yang pertama itu mudof, yang kedua itu mudof ilaih. Susunan dari keduanya itu disebut idofah atau murokab idofi. Nah, ada contoh nih, zahabtu ila hadiqatil hayawan. Saya pergi ke kebun binatang. Kata hadiqatil hayawan gitu ya, termasuk isim marifah. Kenapa? Karena kata hadiqah ya yang asalnya nakiro diidofahkan kepada isim marifah yaitu al hayawan. Maka susunan keduanya menjadi isim ma'rifah seperti itu. Oke. Ya. Nah, syukron kathiron ya ala husni istimaikum. Wa ihtimamikum gitu ya. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan ya kita pelajari bersama menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu ya, khususnya dalam pembelajaran bahasa Arab gitu ya. Maka dari itu gitu ya, saya Fikri Zulfan Fauzi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.